Broken up into smaller baby. Hey, Gonna waste my time on this piece of shit. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Kali ini Mr. Film akan membahas sebuah film penuh drama dan perjuangan yang berjudul Bully yang dirilis pada tahun 2018. Film ini mengisahkan tentang seorang remaja yang selalu menjadi korban perundungan karena bentuk fisiknya yang gemuk. Namun dengan tekad dan kerja keras, ia akhirnya belajar untuk menjadi lebih kuat dan berani menghadapi para pembuli. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya. Di awal film, diperlihatkan sekelompok remaja yang suka membuli orang lain, dengan ketua mereka bernama Miles. Mereka datang ke sekolah hanya untuk mengganggu teman-teman mereka, termasuk Jimmy yang hampir setiap hari menjadi target bully. Meski sering diperlakukan buruk, Jimmy memilih untuk tetap sabar dan tidak pernah melawan mereka. Jimmy memiliki dua teman dekat yang bernama Andy dan Lily, yang selalu menemaninya di sekolah. Jimmy juga memiliki ibu dan ayah yang sangat menyayanginya. Ayahnya kerap mendorong Jimmy untuk lebih percaya diri, termasuk mencoba mendekati gadis-gadis di sekolah, namun Jimmy merasa minder karena fisiknya yang gemuk. Oh no, Dad, I could take care of that. thanks a lot, bud. Suatu hari ketika Jimmy, Andy, dan Lily hendak berangkat ke sekolah, tiba-tiba kelompok Miles datang. Lily yang melihat mereka langsung pergi ketakutan. Di situ kelompok Miles membuli Jimmy dan memaksanya membayar $100 jumlah yang sangat besar bagi seorang siswa seperti Jimmy. Karena tidak punya uang sebesar itu, Miles mengatakan bahwa mereka akan membicarakan lagi hal tersebut di sekolah nanti. Let's go, Neil. Di sekolah Lily juga tidak luput dari perlakuan bully mereka. Broken up into smaller baby. Hey, Setelah jam pelajaran selesai, Jimmy mencoba menghibur Lily dan mengajaknya makan bersama. I'm fed up with these assholes. Saat di kantin, Andy dan Lily melihat Jimmy makan dengan porsi yang sangat banyak yang membuat mereka heran. Andy dan Lily kemudian mencoba menjodohkan Jimmy dengan seorang perempuan bernama Adrian, karena mereka tahu bahwa Adrian terus saja memperhatikan Jimmy. Tiba-tiba Miles datang dan mengganggu mereka. Miles meminta kembali uang $100 yang ia minta sebelumnya, sampai membuat orang-orang di sekitarnya merasa terganggu. Ketika seseorang mencoba menegur Miles, dia malah marah dan memaki orang tersebut dengan kata-kata kasar. Saat itu seorang murid yang lebih besar dari Miles menghampirinya sehingga membuat Miles ketakutan dan segera pergi meninggalkan mereka. Setelah sekolah selesai dan Jimmy hendak pulang, ia dicegat lagi oleh Miles yang masih kesal atas kejadian di kantin. Miles terus memaksa Jimmy memberikan uang, tetapi Jimmy merasa tidak punya hutang apapun kepada Miles dan dengan tegas menolaknya. Hal ini membuat Miles sangat marah. Dan dia memukuli Jimmy hingga seorang pemilik rumah di daerah tersebut keluar untuk menghentikannya. Orang itu bernama Mr. Action. Setelah Miles pergi, Mr. Action membawa Jimmy ke rumahnya untuk mengobati lukanya. Clarence Jackson, that's my name. Di rumah Mr. Action, terungkap fakta bahwa dia adalah mantan petinju kelas berat yang telah lama mengenal dunia tinju. Mengetahui hal ini, Jimmy menjadi tertarik dan meminta Mr. Action untuk melatihnya agar ia bisa mengalahkan Miles dan menghentikan pembulian di sekolah. Mr. Action setuju, tetapi dia mengatakan bahwa Jimmy akan dilatih oleh temannya karena dia merasa dirinya sudah terlalu tua untuk melatih. Look at me, I'd get my ass kicked. Yes. Setelah Mr. Action mengantar Jimmy pulang, ibu Jimmy kaget melihat putranya dengan luka lebam di tubuhnya. Di sini, Mr. Action menjelaskan bahwa Jimmy dihajar oleh temannya sendiri di depan rumahnya. Orang tua Jimmy berterima kasih kepada Mr. Action karena telah membantu mengobati dan mengantar Jimmy pulang dengan selamat. I appreciate what you did, but Keesokan harinya, Jimmy datang bersama kedua orang tuanya ke rumah Mr. Action. Mereka meminta agar Mr. Action mau melatih Jimmy. Akhirnya Mr. Action setuju dan membawa mereka ke tempat latihan milik salah satu temannya yang bernama Manny. Di tempat itu, Mr. Action menceritakan situasi Jimmy kepada Manny. it's not one to run away. I witnessed. Oh no, I mean pleasantly plump. I'm gonna get my ass. Mendengar cerita tersebut, Manny langsung bersedia untuk melatih Jimmy dengan syarat bahwa Jimmy harus bersungguh-sungguh dalam latihannya. Keesokan harinya, Jimmy pergi untuk berlatih di tempat Manny diantar oleh Mr. Action. Di sini terlihat bahwa Jimmy sangat serius dalam berlatih.
Oh, okay. Now jab. That would do the jab. Right hand. Do this one right here. Okay, now hit the hand. That's how he got into the grill business. The heavyweight championship of the world. You know how he did it? Setelah selesai latihan, Mr. Action mengantar Jimmy pulang. Di perjalanan, Jimmy curhat kepada Mr. Action bahwa di sekolah ia terus diminta uang $100 oleh Miles. Selain itu, Miles sering membuli dirinya dan teman-temannya. Di sini Mr. Action menyarankan agar Jimmy mengiyakan saja permintaan Miles itu, bahkan menawarkan untuk menambahnya menjadi $200 asalkan tempo waktunya diperpanjang. Mr. Action berharap ketika jatuh tempo nanti, Jimmy sudah menguasai bela diri dan bisa balik menghajar Miles tanpa harus membayar $200 tersebut. Well, we need at least a pound. But if you wait a little bit, you'll get... Keesokan harinya, Miles kembali mendatangi Jimmy untuk meminta uang $100-nya. Sesuai dengan rencana, Jimmy meminta tambahan waktu dan menawarkan untuk membayarnya menjadi $200 dengan syarat diberi waktu 1 bulan. Miles pun termakan dengan siasat ini dan menyetujui permintaan Jimmy. Don't. Instead of the $100 I owe you, I'll give you Yes, I promise I'll give it to you. You really gonna give it to me? Setelah pulang sekolah, Jimmy kembali untuk berlatih. Come on, right hand hard. Okay, come on now. Pivot on your back foot, right hand. Okay, now come on. Tetapi kali ini Jimmy tidak bersemangat. Bahkan pukulannya semakin lemah dibandingkan hari sebelumnya. You know who he's talking about, Jimmy? Melihat hal ini, Manny menegur Jimmy. Jimmy kemudian mengaku bahwa dirinya sangat kelelahan dan merasa tidak punya energi pada hari itu. Manny lalu mengadu kepada Mr. Action, mengatakan bahwa Jimmy tampak sangat tidak bersemangat untuk latihan. Mr. Action memahami situasi ini dan memutuskan untuk berbicara langsung dengan Jimmy ketika mengantarkannya pulang. I hear you, Manny. Di perjalanan pulang, Mr. Action bertanya kepada Jimmy mengapa hari ini ia tidak bersemangat. Jimmy menjawab bahwa ia merasa putus asa, menganggap semua latihan ini akan sia-sia karena ia gemuk dan lemah. Ia merasa tidak mungkin bisa melawan Miles dalam waktu 1 bulan, dan bahkan rela jika dirinya harus dibuli seumur hidup. Mendengar hal ini, Mr. Action memberikan semangat kepada Jimmy dan menyuruhnya agar tidak mudah menyerah. Kata-kata Mr. Action akhirnya memotivasi Jimmy kembali. Keesokan harinya, Jimmy dan teman-temannya kembali didatangi oleh kelompok Miles. Di sini, Miles terus membuli Jimmy dan teman-temannya, serta memaksa Jimmy untuk segera memberikan uang $200 yang telah dijanjikan. Miles juga mengancam bahwa jika Jimmy tidak memenuhi janjinya, dia dan teman-temannya akan dihajar satu persatu. Melihat Lily dipukuli oleh Miles, Jimmy merasa tidak tega dan terus berusaha menghibur Lily. Saat melihat teman-temannya diperlakukan dengan sangat buruk, semangat Jimmy untuk menghajar Miles semakin membara. Setelah kejadian itu, Jimmy kembali ke tempat latihan Manny. Pada hari itu, Jimmy berlatih dengan sangat keras dan penuh semangat. Jab, right hand. Okay, you gotta turn on that back. Jab, jab. Okay, now right hand. Let's go. Jab, jab, right hand. Turn on that foot. Jab, jab. Okay, now right hand. Hingga secara tidak sengaja dia memukul Manny. Mr. Action dan Manny sangat terkejut dan kagum melihat semangat Jimmy yang begitu besar. Keesokan harinya di kantin sekolah, Jimmy bercerita kepada Andy bahwa suatu hari ia akan menghajar Miles. Jimmy juga bercerita bahwa dirinya sedang berlatih tinju agar bisa melawan Miles. First off, it's not his money. Wait. Tiba-tiba Adrian mendatangi mereka dan mengajak Jimmy untuk berkencan. Adrian mengundang Jimmy ke pesta yang diadakan oleh Betty, teman sekolah mereka. Meskipun awalnya merasa tidak enak, Jimmy akhirnya menerima ajakan Adrian. Singkat cerita, Jimmy dan Adrian berada di pesta tersebut. Do you wanna get some fresh air? Really enjoy squishes. Terlihat bahwa mereka saling menyukai, bahkan mereka berbagi cerita tentang pengalaman masing-masing. Namun ketika sedang asyik berkencan, tiba-tiba anak buah Miles datang. Jimmy segera mengusir mereka, dan terlihat bahwa Jimmy kini memiliki keberanian untuk melawan kelompok Miles. Tak terasa waktu demi waktu telah dilewati Jimmy di tempat latihan Manny. Kali ini Jimmy dihadapkan pada porsi latihan yang lebih sulit. Ini adalah latihan bela diri tersulit yang diajarkan kepada Jimmy, tetapi ia berhasil melewati semua tantangan dengan sangat baik. I remember the time you fought that big Colombian. Hey, wait. You should have seen the look. Waktu terus berlalu hingga tibalah tanggal jatuh tempo yang dijanjikan oleh Jimmy kepada Miles. Miles langsung menemui Jimmy dan meminta uangnya sepulang sekolah nanti.
want my fucking money. Today. Di toilet sekolah Jimmy berkenalan dengan seseorang bernama Vinny. Vinny mengetahui bahwa akan ada sesuatu yang menarik terjadi sepulang sekolah, dan dia juga tahu bahwa Jimmy selama ini berlatih di tempat latihan mani. Jimmy merasa heran bagaimana Vinny bisa tahu semua hal tersebut. Percakapan mereka ternyata didengar oleh salah satu anak buah Miles, yang langsung melaporkannya kepada Miles. Mengetahui hal ini, Miles menyusun siasat licik dengan memanggil seseorang bernama Glasgow untuk memberi pelajaran kepada Jimmy sepulang sekolah nanti. Ketika waktu yang dijanjikan tiba, Jimmy mendatangi Miles dan dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak akan memberikan $200 itu. Jimmy menantang Miles untuk berduel. Miles pun setuju tetapi mengatakan bahwa sebelum Jimmy melawan dirinya, ia harus menghadapi Glasgow terlebih dahulu. Namun, saat Glasgow hendak datang ke sekolah Jimmy, ia disekap oleh seseorang yang ternyata adalah orang suruhan Vinny. Karena Glasgow tidak hadir, tidak ada jalan lain selain Miles harus berduel dengan Jimmy. Akhirnya, duel antara mereka pun terjadi. Guys, crazy. Do you know how much trouble you can get in? Di awal duel, Miles berhasil menjatuhkan Jimmy, namun Jimmy segera bangkit kembali dan mulai menghajar Miles. How's he doing? He's doing pretty good. Miles yang frustrasi mencoba mengajak teman-temannya untuk ikut membantu, tetapi Jimmy tidak sendirian. Teman-temannya, Andy dan Lily, juga ikut membantu Jimmy. Pada akhirnya, Miles berhasil dikalahkan. Jimmy kemudian meminta Miles untuk segera sadar dan berhenti membuli orang lain, karena semua orang di sekolah adalah teman. Miles mencoba bangkit untuk melawan lagi tetapi gagal. Hingga akhirnya ia tidak sanggup lagi melawan Jimmy. Kejadian ini pun menjadi berita nasional, dan berita itu tersebar ke seluruh kota. Orang tua Jimmy yang mengetahui hal tersebut tentu sangat bangga dengan Jimmy. Pada akhirnya, Jimmy dan teman-temannya menjadi pahlawan di sekolah, tetapi mereka tetap menjadi jagoan yang rendah hati dan baik hati. Well, Film pun berakhir. Gimana menurut kalian? Memang fenomena bully-membuli ini sering terjadi dalam kehidupan nyata, bahkan di sekolah-sekolah di Indonesia. Banyak orang yang menjadi pelaku atau korban bully. Apakah kalian pernah mengalami dibully? Atau justru menjadi pelaku bully? Kisah ini memberikan kita pelajaran bahwa kita tidak boleh membuli orang lain. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jangan pernah merasa diri paling sempurna, karena yang sempurna hanya Tuhan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan.